Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Absarina dari kelas 12 Perbankan Syariah SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan produksi dan pelayanan usaha. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu adalah penerapan produksi. Penerapan produksi adalah implementasi atau tahap perencanaan yang telah disusun atau telah dibuat sebelumnya. Nah, khususnya ini pada perencanaan produksi. Lalu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan sebelum memulai produksi? Yang pertama, ada mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Nah, misalnya contohnya di sini ada jenis produksi usaha yang akan kita ambil yaitu lampu hias dari besi bekas. Nah, jumlah produksinya itu 1 buah, di mana setiap bahannya seperti besi bekas 5 ml itu per 1 kg, lampu bohlam 3 watt itu per 1 buah, dan peralatan dekorasi tambahan itu buah hiasan. Nah, itu untuk membuat 1 buah. Bagaimana kalau kita ingin membuat 100 buah? Maka akan kita kali dengan 100. Nah, seperti bahan besi bekasnya menjadi 100 kg, lampu bohlamnya menjadi 100 buah, dan peralatan dekorasi tambahannya menjadi 200 buah. Lalu yang kedua yaitu adalah mempersiapkan bagan atau alur produksi. Nah, contohnya seperti produksi lampu hias tadi. Yang pertama itu adalah belanja bahan, yang kedua persiapan bahan, yang ketiga pemotongan bahan, 4 perakitan bahan, 5 penyelesaian atau finishing, yang keenam itu adalah pengepakan. Lalu yang ketiga itu kita menyiapkan standar operating produce atau SOP yang telah adiktif. Yang keempat itu kita membuat standar pengerjaan produksi. Nah, kita harus menjawab atau memperinci pengerjaan perencanaan produksi kita, yaitu apa saja yang kita kerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan, membuat produksi itu, berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan produk itu, dan alat-alat apa saja yang kita gunakan. Bahasan kedua yang akan kita bahas yaitu perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Nah, di sini akan ada gambaran dari berbagai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Pertama yaitu adalah kemasan produksi sebagai pelengkap usaha. Nah, kemasan ini merupakan salah satu cara untuk mengenalkan produk kita kepada konsumen. Nah, jadi kemasan atau packaging ini sangat berkaitan dengan pengenalan barang itu sendiri. Nah, jadi akan tetapi idealnya tenaga pemasaran atau produsen ini menyediakan informasi atau poin-poin penting dan detail untuk mengukur tujuan-tujuan yang hendak mereka capai pada kemasan itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan berbagai fungsi dan manfaat dari kemasan, antara lain sebagai fungsi protektif, yang mana tujuannya untuk melindungi produk dari goresan atau cacat sampai ke tangan toko-toko retail. B. Fungsi daya tarik. Umumnya banyak perusahaan melakukan sebuah riset terlebih dahulu tentang skema warna, desain, ukuran, atau jenis kemasannya, bertujuan agar tingkat pemasaran produk itu menjadi lebih luas. Lalu yang C. Fungsi dari promosi. Nah, kemasan ini digunakan sebagai sarana promosi, menjadi pertimbangan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Lalu D. Fungsi tujuan untuk mendukung keputusan berbelanja. Akan lebih baik jika kemasan produk itu mencantumkan informasi-informasi yang nantinya akan mempengaruhi konsumen, seperti manfaat dari produk itu, kegunaannya, komposisi bahannya, tanggal kadaluarsa, dan cara pembuatan produk itu sendiri. Lalu diferensiasi atau pembeda. Jadi kemasan itu menjadi identitas bagi sebuah produk itu sendiri. Contohnya, ketika kita membeli mie instan, misalnya dengan rasa yang sama, rasa mie instan produk satu dengan produk lain itu mungkin rasanya itu beda-beda tipis. Tapi konsumen akan memilih kemasan yang lebih menarik atau yang lebih mencolok dari kemasan lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah perencanaan desain kemasan produk. Nah, sebelum kita membuat desain kemasan produk, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini terlebih dahulu, yaitu siapa konsumennya, di mana atau wilayah produk ini akan bersaing, pada harga berapa produk ini akan dijual, berapa biaya produksi yang dibutuhkan,
sebagai berikut. A. Mengetahui segmen pelanggan yang dituju. B. Mengetahui bahan kemasan yang paling tepat untuk produk kita. C. Mengetahui informasi apa yang disajikan dalam kemasan kita. Lalu D. Pikirkan ide kreatif dan inovasi yang dilakukan pada kemasan kita hingga memiliki daya tarik atau nilai tambah yang besar kepada konsumen. E. Pikirkan mengenai kemudahan dalam distribusi atau pengiriman agar fungsi kemasan sebagai pelindung produk itu sesuai. F. Gunakan bahan baku yang ramah lingkungan agar usaha kita itu ikut berperan untuk melestarikan lingkungan kita.